sebelum mulai videonya aku pengen kasih tau kalian, karena banyak dari kalian yang salah fokus ngelihat snapgram aku. Gimana sih caranya bikin snapgram kayak gitu yang ada filternya, ada stiker-stiker lucu. Aku tuh baru aja nemuin aplikasi beauty kamera yang bagus banget. Nah, namanya Bloom Camera. Nah, yang pertama tuh kalian langsung aja buka Play Store, langsung cari Bloom Camera. Nah, Bloom Kameranya itu kalian di paling atas, dan Bloom Kameranya jangan kalian pisah ya. Terus langsung aja kalian bisa download. Nah, jadi ini aplikasinya. Nah, aku pengen kasih tahu kalian kalau di sini tuh punya 3 fitur yang bagus-bagus banget. Ada fitur stiker, filter, sama ada beauty juga. Nah, jadi pertama-tama aku akan coba fitur stikernya. Aku akan coba yang bagian kelinci. Ini lucu banget. Nah, terus aku akan atur filternya. Oke, ini aja. Terus juga ada beauty-nya. Smooth, bisa bikin kulit kita jadi putih, terus slim, jidatnya lebar. Aku akan pilih bagian forehead aja, aku akan kecilin. Nah, udah kayak gitu kita langsung aja foto. Langsung aja bisa kita simpan atau langsung kita share aja. Sekarang aku pengen kenalin kalau nggak cuma kamera doang, karena bisa ada video dan juga ada GIF. Aku suka banget adalah GIF ini karena aku suka kirimin ke teman-teman aku muka-muka aku yang lucu-lucu gitu. Nah, ini lucu banget, jadi bisa tulis teksnya ke teman aku, hola guys, gitu. Nah, fitur yang aku lagi suka lagi adalah watermark. Kalau pakai fitur ini jangan lupa kalian nyalain GPS kalian ya. Nah, aku pakai watermark yang ada di sini, yang warna kuning ini. Terus udah aku pencet aja, tapi di bawahnya itu ada jam dan lokasinya. Kalian juga bisa ganti nih kalau misalkan kalian pinginnya kayak lokasinya aja atau enggak jamnya aja, itu banyak pilihannya. Tapi kalau aku pinginnya yang kayak ada jam dan lokasinya. Gimana sih cara download yang cepat? Kalian langsung aja klik linknya, aku taruh di description box aku. Jadi kalian tinggal langsung klik linknya dan kalian download, jadi kita bisa samaan. Aku akan rate aplikasi ini, aku akan kasih bintang 5. Jadi kalau kalian pingin instastory yang kece, jangan lupa kalian download Bloom Camera. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sheryl Antoinette. Dan lagi-lagi hari ini kita akan bahas tentang kasus update-update dari Kate Yap. Yang pertama aku ingin bahas tentang siapa laki-laki yang diduga bersama Kate Yap selama ini. Jadi awalnya ada sebuah video dari orang luar gitu, dia tuh kayak mereveal Kate Yap tuh siapa. Nah, tiba-tiba ada seorang cewek yang komen kalau misalnya Kate Yap itu pernah ada di sebuah website di mana Kate Yap itu adalah seorang competitive eater, kayak pesaing makanan, kayak orang yang adu-aduan makan gitu loh. Nah, itu tuh ada di website feedis.com ini, di mana dia itu juga seorang pemecah rekor dunia dengan makan ikan salmon sebanyak 5 kg. Jadi intinya Kate Yap itu terdaftar di website tersebut. Tapi yang aneh adalah jadwal posting dari website tersebut. Jadi Kate Yap itu video pertamanya diupload pada 24 April 2018, dan yang aneh adalah website tersebut juga diupload pada 24 April 2018. Jadi kayaknya nggak mungkin banget kalau ada fans yang promosiin Kate Yap di website tersebut. Yang pertama, Kate Yap itu bukan public figure. Dan yang kedua, nggak mungkin video pertama dia langsung viral kan. Jadi setelah Kate Yap ngupload, terus tiba-tiba dia juga promosiin di website. Yang otomatis, kalau misalnya promosiin di website, biasa kalau kita promosiin itu adalah kita sendiri yang promosiin, atau keluarga kita, teman kita, seperti itu kan. Nah, yang aneh setelah websitenya itu dilacak, itu tuh langsung nyambung ke sebuah Instagram. Instagramnya itu namanya Kate Yap juga. Tapi anehnya, di fotonya profilnya itu adalah seorang laki-laki. Dan bionya itu memakai bahasa Turki, dan kalian kalau lihat profilnya, ini kalian lihat di sini. Nah, ini adalah bendera Turki. Dimana otomatis bahwa pria ini yang mempromosikan Kate Yap, itu dia adalah orang Turki. Dimana bionya kalau kita translate itu aneh banget. Karena tulisannya itu, for those who say that government is a man who does not eat the sea, the government is a pig that is a pig who is looking at it. Dimana aku sendiri juga bingung, ini apa sih maksudnya gitu kan. Kayaknya ada hubungannya dengan pemerintahan, tapi aku juga nggak ngerti. Maksudnya aku juga takut salah kaprah mengenai bionya. Pokoknya bionya nggak jelas kayak gitu lah. Menurut kalian maksud bionya apa? Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ya. Dan yang menarik lagi, Instagram ini juga dibuat pada tahun 2018, yaitu berbarengan dengan upload YouTube-nya Kate Yap dan juga promosi dari website yang tadi. Jadi kayak ini semua tuh berbarengan gitu. Jadi Kate Yap upload YouTube, terus dia juga promosiin di website, terus juga dia langsung bikin Instagram
Kate Yap ini. Dan yang lebih mencurigakan dulu itu Kate Yap pernah follow dia. Tapi kalau sekarang kalian lihat anehnya Kate Yap itu nggak follow siapa-siapa, jadi followingnya langsung 0. Berarti secara otomatis orang-orang juga mengira bahwa Kate Yap itu kenal sama dia dong. Dan juga ada yang menarik dari website ini. Jadi website ini Kate Yap itu namanya bukan Kate Yap aja tapi Parisian Kate Yap. Dimana Parisian itu kalau kita artikan adalah orang yang tinggal di Paris. Apakah sebenarnya Kate Yap itu adalah orang Prancis tapi dia sekarang tinggal di Belgium? Atau dia malah orang Prancis yang sekarang dia tinggal di Turki bareng pria yang telah mempromosikan dia. Tentang Prancis ini ada yang menarik nih, karena video-video awal Kate Yap kalau kalian bisa lihat di description boxnya Kate Yap itu, dimana dia itu menggunakan bahasa Prancis. Bisa aja Kate Yap itu sebenarnya orang Prancis, tapi tambah kesini dia udah mulai menghilangkan bahasa Prancisnya itu. Jadi kayak supaya nggak ketahuan. Nah, semenjak timbulnya teori ini, orang-orang jadi berspekulasi, apakah pria ini tuh adalah pria yang selama ini bersama dengan Kate Yap, atau apakah Kate Yap itu sekarang benar-benar berada di Turki. Lalu kedua adalah tentang Kate Yap dan maskernya dia. Nah, jadi tuh dulu sering banget pada nanya ke Kate Yap, coba dong buka topeng kamu. Terus Kate Yap kan suka tuh balesin komen. Dia bilang suatu saat dia akan buka kok topengnya. Tapi dia tuh kayak labil juga. Tiba-tiba dia bilang dia nggak mau buka topengnya karena dia butuh privacy. Dia juga bilang kalau dia pakai topeng itu karena dia tuh nggak pede sama bentuk hidungnya dia. Tapi kalian tahu nggak, kalau kita selidikin video-video dari Kate Yap itu pernah loh lepas topengnya dia, terus dia matiin kameranya. Jadi video ini juga yang memicu orang berpikir kayaknya Kate Yap nggak disekap deh. Kadang-kadang videonya dia dibantu orang, tapi kadang-kadang dia juga sendiri. Karena nggak mungkin dong kalau misalkan ada video ini, dia itu ada orang di belakangnya, kenapa nggak langsung dimatiin aja? Ini tuh dia kayak matiin sendiri. Apa itu juga merupakan sebuah settingan? Bisa aja sih, jadi kayak penculiknya pikir supaya orang-orang tuh nggak curiga lagi tentang dia, jadi udah kita bikin settingan aja, kesannya dia buka terus dia matiin sendiri. Menurut kalian gimana? Ini ada Instagram dari kalian semua yang suka nonton aku, namanya bunga_nl_02. Ternyata tuh muka Kate Yap juga pernah kelihatan, dan ternyata maskernya tuh nggak ketutup semua. Ini sih aku belum bisa pastiin ya, karena nggak terlalu kelihatan, tapi banyak yang bilang kalau misalkan Kate Yap ini balik lagi, Kate Yap ini mirip banget sama Joanna. Oke, kita lanjut ke clue yang ketiga. Kalau misalkan tadi itu kita bilang mungkin aja Kate Yap itu bikin video sendiri, dia matiin segala macam. Tapi di sini ada update clue lagi yang bilang kalau misalkan dia itu nggak mungkin sendiri. Karena di temuan-temuan video ini membuktikan bahwa ada orang di balik kamera dan Kate Yap itu kayak benar-benar patuh sama orang tersebut. Nah, kalau kita kupas lebih dalam pada 9:11 akan terdengar suara bangku. Nah, di sini kalian juga bisa lihat kalau kameranya itu goyang. Nah, di sini lebih parah kayak Kate itu kayak ngelihat ke seseorang gitu loh. Padahal kan dia bilang dia lagi sendiri. Mungkin kayak pingin nyuruh Kate Yap tuh melakukan apa, terus Kate Yap langsung makannya tuh kayak nafsu banget gitu loh. Nah, video-video yang kalian lihat tadi itu kayak membuktikan bahwa Kate Yap itu kayak seperti di dalam suatu tekanan, kayak dia itu mematuhi perintah seseorang yang ada di balik kamera. Oke, kita lanjut ke clue yang keempat. Aku pernah bilang kan di part ketiga kalau Kate Yap itu kayak kemungkinan sakit deh. Karena cara makannya dia aja juga kayak gitu, menurut aku itu berbahaya banget buat dia untuk makan kayak gitu dan bisa menimbulkan dia itu sakit sampai sekarang. Jadi kalau kalian lihat di community-nya itu, Kate Yap itu bilang kalau misalkan dia itu mengidap penyakit herpes labialis. Jadi itu yang menyebabkan luka-luka yang ada di samping-samping bibirnya itu. Dimana virus ini dapat menular siapa aja dengan mudah menggunakan alat makan, pelembab bibir, bisa dengan mudah tertular penyakit ini. Tapi dalam beberapa kasus herpes ini juga bisa berbahaya karena bisa merusak gangguan pendengaran dan juga radang otak. Aku juga jadi berpikir gitu, kenapa Kate Yap nggak upload, apakah karena dia sakit? Kalau kalian lihat cara makannya udah nggak bener, apalagi dia pernah makan seafood terus dicelupin ke Coca-Cola. Padahal seafood dan Coca-Cola itu kalau digabungin itu nggak bagus banget loh. Nah, ini juga ada salah satu dari kalian yang DM aku namanya Kenny Tio atau Kenny Chine, dan dia tuh bilang kalau di dalam salah satu videonya Kate Yap, kalian lihat deh di bagian lidahnya Kate Yap itu kayak ada pil yang dia itu kayak mengkonsumsi suatu obat dan sambil dia makan gitu.
Dimana orang-orang jadi bingung itu obat apa ya yang dia harus konsumsi selagi dia makan. Apakah benar-benar K-Tiap sakit? Apakah itu obat untuk supaya dia bisa makan dengan banyak atau seperti apa gitu? Clue selanjutnya adalah datang dari seorang hacker yang dia mengaku dia sudah menghack akun dari K-Tiap dan dia mengetahui lokasi sebenarnya K-Tiap. Nah, di mana hacker ini seperti yang kalian lihat, dia itu bilang kalau K-Tiap itu ada di US California, di mana lokasi K-Tiap itu dia bilang benar-benar dekat dengan lokasi Carly Goose terakhir ditemukan. Dan tapi hal ini juga cocok banget sama salah satu dari kalian yang udah DM aku, namanya Rivaldo Febrian. Nah, di sini dia bilang kalau dia cek sebuah site gitu. Nah, dia lihat kalau misalnya K-Tiap itu country-nya tuh ada di US. So, apakah benar-benar bahwa K-Tiap itu sebenarnya ada di US? Tapi semuanya itu masih rancu. Tapi setelah video ini juga banyak yang berpikir bahwa apakah benar ternyata K-Tiap itu adalah Carly Goose. Nah, karena banyak yang bilang kalau dicocokin lagi, Carly Goose ini kan katanya ditemukan oleh Joy Mac 420. Nah, setelah dia ditemukan, katanya tuh K-Tiap nggak pernah upload apa-apa lagi. Tapi sebenarnya pihak kepolisian belum bisa mengkonfirmasi apakah benar YouTuber Joy ini menemukan Carly Goose. Tapi kalau menurut aku pribadi sih nggak mungkin ya kalau misalnya K-Tiap itu adalah Carly Goose, karena Joy ini menemukan Carly Goose pada 20 Juli 2019, sedangkan K-Tiap itu masih upload sampai November. Tapi banyak juga yang bilang apakah mungkin itu kayak stok-stok video, dia baru uploadnya November. Nah, tapi setelah aku teliti lebih jauh, Carly Goose atau Carly Goose ini punya cerita yang menarik banget di balik hilangnya Carly Goose ini. Kalau kalian pingin aku ceritain tentang Carly Goose secara jelas dan secara lengkap dan kenapa dia bisa hilang, kalian komen di bawah ini kalau kalian mau lanjutan tentang Carly Goose. Nah, sekarang ini aku juga mau bacain clue-clue yang aku dapat dari kalian yang udah DM aku. Semoga ini juga bisa membantu kasus ini, apakah kasus ini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Nah, yang paling menarik ada yang DM aku channel YouTube-nya CCTV_kota_copy. Kalian bisa cek. Nah, dia bilang di sini, di video K-Tiap urutan dia makan itu benar-benar mendefinisikan sesuatu. Jadi dia makan tobiko, egg, lemon, dan pearl yang kalau digabungin jadi kelp. Terus dia makan prawn, oyster cook, bluff sauce, dan salmon raw yang kalau digabungin jadi pops. Pops itu dalam bahasa Durma adalah polisi. Yang di sini ada mealworm fried dan crickets fried. Ini sih aku bingung sih MC itu apa karena belum jelas menurut kalian gimana. Tapi kalau dua itu tulisannya tuh jadi tel pops. Dimana K-Tiap itu kayak nyuruh kita untuk telepon polisi. Apakah itu benar? Menurut aku sih itu menarik banget sih. Apakah benar itu adalah kode-kode yang diberikan oleh K-Tiap lagi? Kalau misalnya itu benar-benar kode-kode, benar-benar dia membutuhkan bantuan banget sih. So, inilah update-update mengenai K-Tiap. Maaf banget kasusnya belum terpecahkan juga karena semuanya itu benar-benar masih ngambang. Tapi kalau sekarang ini kalian tertarik dengan hubungan antara K-Tiap dan Carly Goose, aku akan bikin videonya buat kalian semua. So, sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.